Saudara-saudara, kita mengenal 3 pentas kejuaraan antar klub Eropa. Ada Champions Cup, Cup Winners' Cup, dan UEFA Cup. Sebentar lagi, saudara akan kami ajak ke Strasbourg, Prancis untuk menyaksikan final Cup Winners' Cup antara Ajax Amsterdam melawan Mechelen, Belgia. Sementara itu, saudara, berada di studio sekarang ini Roni Patinasarani, mantan kapten tim nasional kita yang sekarang mengkhususkan diri sebagai pelatih sepak bola dan juga pengamat sepak bola di tanah kita, yang nantinya Bung Roni juga akan memberikan ulasan atau komentar tentang jalannya pertandingan final Cup Winners' Cup antara Ajax Amsterdam dan Mechelen, Belgia. Nah, baiklah saudara, segera saja kita menuju ke Strasbourg, Prancis untuk menyaksikan final Cup Winners' Cup. Dan sementara itu saudara, saat ini persiapan juga tengah dilakukan di Strasbourg, dan Bung Roni Pati nanti akan memberikan ulasan kepada kita setelah selesai pertandingan babak pertama atau pada saat peralihan untuk kita mengikuti pertandingan babak kedua. Saya dengan didampingi juga oleh rekan Mak Sopakua, tentunya akan memberikan ulasan kepada saudara tentang jalannya pertandingan pada babak pertama untuk memasuki pertandingan pada babak kedua nanti. Baiklah saudara, sekarang kita saksikan jalannya pertandingan antara Ajax Amsterdam dan Mechelen, Belgia, yang kita ketahui maju ke final. Setelah di semifinal, barangkali Bung Max bisa utarakan mengalahkan siapa? Mungkin masalah pertandingan malam ini memang sedang ditunggu-tunggu ya, bukan ya. Kebetulan saudara-saudara, kita malam ini kami didampingi oleh Bung Roni, yang mungkin kalau sebelum pertandingan ini berlangsung, mungkin Bung Roni bisa memberikan sedikit peta kekuatan antara kedua kesebelasan ini. Gimana kira-kira Bung Roni? Sebenarnya pertandingan ini saya kira bakal ramai, tapi saya lihat dan saya baca bahwa kemungkinan besar Ajax, yang kita tahu pasti dalam pertandingan final ini dia kehilangan 3 pemain ya, 3 pemain keras, yaitu kita tahu Marco van Basten, dia sudah ke Milan ya, kemudian Frank Rijkaard juga sudah pergi, dan terakhir kalau nggak salah bek kanan yang cukup agresif dalam menyerang yaitu Silowi juga sudah meninggalkan Ajax. Dan saya kira malam ini Ajax akan tampil dengan pemain-pemain yang cukup muda tapi punya potensi yang bagus. Baiklah saudara, pertandingan segera akan dimulai antara Ajax dan Mechelen, Belgia. Sekali lagi final Cup Winners' Cup, dan kami menuju sekarang ke Strasbourg, Prancis. Saudara penonton, Anda baru saja menyaksikan pertandingan babak pertama antara kesebelasan Ajax Amsterdam melawan kesebelasan Mechelen dari Belgia yang berlangsung di Stadion de la Main, kota Strasbourg, Prancis. Dan tentunya siaran ini dapat Anda saksikan berkat kerjasama Televisi Republik Indonesia dengan Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial, kupon sumbangan olahraga berhadiah. Tidak lupa berkat partisipasi Anda juga dalam membayar iuran televisi. Saudara-saudara, kebetulan di studio pada saat ini adalah tamu kita yang dapat diajak berbincang-bincang mengenai persepak bolaan, Bung Roni Patinasarani. Saya beralih sekarang ke Bung Roni. Ron, saya lihat beberapa peluang yang dipunyai oleh Ajax maupun Mechelen tadi, dan masing-masing mempunyai kesempatan untuk mencetak gol, ya. Kemudian pola penyerangan pun kelihatannya sama, yaitu permainan keras. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan kira-kira mereka mempergunakan pola apa antara kedua kesebelasan tersebut? Terima kasih, Bung Max.
Saya kira kalau kita melihat selama 45 menit di layar televisi, dua tim memakai cara atau pola yang sama, di mana kita lihat mereka memakai 3 penyerang, 3 gelandang, dan 4 pemain pertahanan. Ajax dan Mechelen juga memakai sama persis, di mana mereka lebih banyak mengandalkan kepada serangan-serangan yang cepat, didukung oleh 5 atau 6 pemain kalau mereka menyerang. Cuma di sini saya melihat sedangkan Mechelen sendiri lebih banyak memusatkan penyerangan itu melalui tengah, terutama karena mungkin di sana ada pemain asal Israel kalau nggak salah, dan didukung oleh gelandang-gelandang yang lebih aktif mereka itu dibandingkan dengan Ajax. Dan kita lihat selama 45 menit 3 peluang emas yang diperoleh oleh Mechelen ini, sayang hanya karena berkat kecemerlangan kiper Melso kalau saya bilang, sehingga peluang-peluang emas ini terbuang percuma ya. Dan dari 3 peluang yang paling menarik adalah peluang pertama itu, di mana kita lihat satu gerakan yang cantik kalau mau dibilang, di mana gerak pemain dari tengah dengan begitu cepat dia membawa bola, memberikan umpan dengan satu permainan one touch, sehingga dia dapat melewati semua pemain belakang. Tapi di sini lagi nih satu permainan atau sifat daripada profesionalisme, di mana pemain belakang Ajax ini mengambil satu risiko. Kalau dia tidak mengambil begini, itu peluang lebih banyak untuk bisa bikin terciptanya gol. Sehingga dengan risiko dia mengambil orang duluan. Akibatnya ya kerugian hanya free kick. Tetapi gawangnya bisa selamat ini. Di sini saya lihat trik mereka ini sebagai pemain prof itu kadang-kadang memang kita perlu belajar di sini. Gimana kita mengambil satu risiko, dapat pelanggaran tapi gawang kita aman ini. Bung Ronto, saya lihat tadi ada pelanggaran yang terjadi antara kedua kesebelasan tersebut, di mana seorang pemain dari Mechelen diganjal oleh seorang pemain Ajax. Akibatnya terjadi kartu merah, dan ternyata bahwa Ajax bermain hanya dengan 10 pemain. Saya kira itu waktu peluang pertama dari Mechelen itu, di mana dengan sengaja pemain Ajax ini mengambil penyerang dari Mechelen ini, dan saya kira itu wajar itu, saya kira, karena dengan adanya pelanggaran ini maka kerugian besar diterima oleh Mechelen. Seandainya tidak terjadi pelanggaran, mungkin 90% bisa tercipta gol. Di sini kita lihat kejelian wasit, di mana pelanggaran yang memang merugikan betul kepada tim, diambil satu tindakan yang cukup tegas. Rekan Bram. Bung Roni, saya melihat Ajax ini sejak ditinggal oleh Johan Cruyff ya, mereka ini masih menampakkan cirinya yang khas, total football, bermain dengan pola menyerang, dengan umpan-umpan pendek. Terutama kita lihat tadi pada awal babak pertama, pola menyerang yang mereka lakukan. Dan coba diimbangi oleh Mechelen ini dengan bermain keras. Kadang-kadang juga ada tackling ya. Kita lihat ada terjadi beberapa kali tendangan bebas. Ya, pelanggaran. Kemudian satu serangan juga yang dilakukan oleh Mechelen, beberapa kali mengancam gawang dari Ajax ini. Apakah ini kelemahan dari pemain-pemain belakang Ajax? Kalau kita lihat pada menit ke-37 misalnya, sempat terjadi suatu kemelut, ya. Kemudian adanya pemain Mechelen yang nomor 2 tadi yang sempat lolos dari pemain belakang, tapi masih ada kiper Menzo yang menyelamatkan gawang. Ini bagaimana pendapat Bung Roni? Apakah mereka terlalu menyerang sehingga membuat ruang di belakang sehingga bisa masuk pemain Mechelen? Saya kira betul. Kalau kita lihat dari penampilan Ajax, itu khas atau ciri khas dari Johan Cruyff, sebab kita tahu Johan Cruyff adalah satu tipe pemain yang punya teknik tinggi. Kita lihat dari dalam tim Ajax, memang cara bermain itu kelihatan ada warna dari Johan Cruyff, di mana kita lihat dalam penyerangan atau dalam permainan mereka mengalirkan bola cepat dari kaki ke kaki. Kita lihat jarang ada pemain Ajax yang
keliwat bermain individu. Ya. Mereka timnya memang mereka utamakan itu. Mungkin karena mereka itu masih muda-muda, memang mereka semangat, Ya. terutama di dalam menyerang. Kalau mereka menyerang, kalau kita lihat tadi selama 42 menit, karang-karang sampai 8-9 orang. Yang kita lihat dari layar televisi, begitu Ajax menyerang, 2 back kiri kanan itu juga ikut membantu. Kadang-kadang mereka main sampai di wing. Ya. Di sini sebenarnya ada kelemahan untuk pertahanan kalau dapat serangan-serangan yang Ya. balik yang cepat, yang kita lihat tadi 3 peluang yang dapat ya. Tapi saya kira peluang-peluang yang terjadi di gawang Ajax itu adalah karena memang kecerdikan dari penyerang-penyerang Mechelen, sehingga beberapa peluang, terutama juga menit-menit terakhir ya, Ya. untung kecemerlangan ya, yang tadi saya bilang, ketenangan serta posisi yang cukup bagus dari penjaga Menso itu bisa gawang Ajax itu bisa selamat ya. Mengenai lapangan tengah bagaimana nih Bung Roni? Kelihatannya lebih banyak dikuasai oleh Jan Wouters dan kawan-kawan dari Saya kira benar ya, saya kira karena dalam 2 tim yang imbang itu dalam penyerangan kebanyakan ditentukan oleh lini tengah. Ya. Tapi kita lihat yang lebih menarik dari tim Mechelen ini adalah mereka double cover dalam bertahan. Ya. Kita lihat setiap pemain Ajax dapat bola, Betul. ada satu pemain yang di belakang yang berjaga-jaga. Begitu temannya bisa keliwat, ada satu pemain lagi yang Jadi ini yang sehingga ruang gerak dari penyerang Ajax itu kurang gitu ya. kalau gitu ini barangkali yang kita kenal dengan pertahanan berlapis. Pertahanan berlapis. Dan kita kenal Belgia memang di tim nasionalnya juga begini nih. Ya. Mereka dalam defense memang mereka ahli saya kira. Ya. Kemudian pelatih dari Mechelen ini, Demos ya, Ya. pernah juga mengharapkan adanya Ohana sebagai Ya. striker yang asal Israel ini. Israel ya. Merupakan ujung tombak yang ampuh dari Mechelen. Tapi saya melihat pada babak pertama ini tidak begitu berperan. Apakah karena kurang mendapat supply dari second line atau bagaimana? Saya kira memang benar. Kelihatannya dia lebih banyak dapat pengawalan ya. Pengawalan ketat barangkali. Sehingga karena begitu ketat dia dikawal, dia lebih banyak berperan sebagai tembok. Betul. Untuk menerima bola dari belakang, kemudian dia one touch bola langsung dia bisa berikan kepada temannya seperti tadi peluang pertama itu saya kira bagus sekali gerakannya dia. Dia bisa jaga bolanya sehingga begitu dapat bola dia bisa kasih. Kalau kita lihat pola permainan kedua kesebelasan ini dan babak pertama berakhir dengan 0-0 ya. Tentunya orang mungkin akan bertanya karena memang kedua kesebelasan ini berasal dari satu daratan Ya. dan kelihatannya memiliki pola permainan yang tidak terlalu jauh berbeda, sama-sama keras. Bung Roni gimana? Anda punya pengamatan untuk babak kedua. Kira-kira peluang yang untuk mencetak gol kira-kira ada di kesebelasan mana? Kalau kita lihat tadi bahwa kesebelasan Ajax ini bermain dengan 10 orang ya. Saya kira di babak kedua, di 40 menit babak kedua ini, saya kira otomatis kita lihat bahwa peluang lebih besar kepada Mechelen karena dia main dengan 11 orang, sedangkan Ajax hanya bermain dengan 10 orang. Tapi itu bukan berupa satu jaminan bahwa Ajax akan gampang atau dengan mudah dibobolkan oleh Mechelen. Kecuali kalau memang Ajax dalam babak kedua ini agak kendor, dia lebih banyak jadinya menarik pemain-pemain yang bertahan karena main dengan 10 orang. Ini yang bisa membikin pertahanannya terus kena gempur. Tapi kalau dia main normal seperti babak kedua, setelah dia main dengan 10 orang, saya kira pertandingan babak kedua ini cukup ramai. Iya. Karena masing-masing tim akan lebih bermain dengan sepenuh tenaga karena pertandingan ini merupakan juga satu sejarah bagi mereka. Seperti kalau Ajax bisa berhasil, dia adalah satu-satunya tim pertama di Eropa yang 2 tahun berturut-turut menjuarai ya. Sedangkan Mechelen ini mungkin pertama sejarah ya. Dan saya kira pertandingan ini bakal seru. Terutama nanti di 30 menit terakhir saya kira itulah mungkin kita bisa lihat bagaimana strategi atau siasat dari seorang pelatih
memanfaatkan 10 pemain ini dari Ajax ini? Kalau demikian ya Bung Roni, ya saya lihat bahwa mundurnya Johan Cruyff sebagai pelatih dari Ajax ini diberitakan karena memang akan menerapkan total football yang tidak disetujui oleh beberapa pengurus. Tapi yang kita lihat sekarang ini pola bermain dari Ajax memang tidak mau meninggalkan total football atau sistem yang mereka anut itu ya dari dulu. Bagaimana itu? Benar, saya kira itu cara main daripada mereka itu sudah mengakar kepada pemain-pemain itu, sehingga walaupun banyak yang kontra dengan cara main ini, tapi saya kira pemain-pemainnya memang senang dengan cara main ini. Dan kita tahu Ajax atau setiap klub Belanda punya khas ini. Iya. Dan saya kira sudah agak sulit untuk mereka kalau mau berubah lagi. Nah, saya kira beberapa saat lagi pertandingan akan dimulai ya Bung Roni ya, untuk babak kedua. Saudara-saudara, kita hentikan pembicaraan kita mengenai penilaian dan pengamatan rekan Roni Patinasrani sebagai salah satu pengamat sepak bola di tanah air, juga sebagai pelatih terhadap kedua kesebelasan yang tengah bertanding. Dan kami ajak Anda kembali untuk ke Stadion de Lomain Strasbourg, Prancis, untuk mengikuti pertandingan babak kedua kesebelasan Ajax Amsterdam melawan kesebelasan Mechelen, Belgia.